사람을 죽였습니다. Wakil kepala sekolah mengumpulkan para murid di aula untuk menyampaikan beberapa informasi penting. Ia mengungkapkan bahwa seseorang telah melaporkan sekolah tersebut ke komite disiplin dengan tuduhan adanya tempat pelatihan preman di dalamnya. Tentu saja, hal ini dapat merusak citra sekolah, bahkan berpotensi menyebabkan pemeriksaan yang bisa berujung pada penutupan sekolah. Wakil kepala sekolah, yang mengetahui bahwa pelapor adalah guru Han Kyung, kemudian menyindirnya dan memintanya maju ke depan untuk memberikan penjelasan mengenai hal tersebut. Han Yung merasa terpojok, sementara para murid mulai memprovokasinya. Namun, Han Yung tidak gentar dan dengan tegas melangkah ke depan. Ia menyatakan bahwa sekolah tempatnya mengajar saat ini tidak seperti sekolah pada umumnya. Meskipun ia adalah guru baru, ia sudah mengetahui kondisi sekolah ini sejak lama. Ternyata, Han Kyung pernah mendengar tentang sekolah tersebut dari gurunya, Bu Jong, yang pernah mengajar di sana sebelum meninggal dunia. Pernyataan itu mengejutkan semua orang, termasuk wakil kepala sekolah dan para guru lainnya, karena mereka tidak menyangka bahwa Han Kyung memiliki hubungan dengan Bu Jong. Cerita kemudian beralih ke 1 tahun yang lalu, ketika Han Kyung dan Bu Jong bertemu di sebuah restoran. Saat itu, Bu Jong memberikan semangat kepada Han Kyung yang sedang mempersiapkan ujian sertifikasi guru dan berharap ia bisa lulus dengan nilai terbaik. Bu Jong juga mengungkapkan kesulitannya dalam mengajar di sekolah Yusong, karena banyak murid yang tidak sejalan dengannya. Namun, Han Kyung tetap menyemangatinya dan yakin bahwa Bu Jong dapat mengubah sekolah itu menjadi lebih baik. Sayangnya, setelah pertemuan tersebut, Bu Jong ditemukan tewas akibat ditusuk oleh orang tak dikenal di sebuah gang. Kasus itu disimpulkan sebagai serangan acak. Kejadian tragis tersebut membuat Han Kyung sangat terpukul. Kini, Han Kyung bertekad untuk mengembalikan sekolah Yusong ke jalur yang benar. Ia akan fokus melindungi mereka yang menjadi korban akibat perbuatan sekelompok murid yang tidak bertanggung jawab, dan ia tidak gentar menghadapi siapapun yang menjadi lawannya. Saat itu, Gamin masuk dan berniat memukul Hanyul. Namun, Hanyul berhasil menghindar dan justru membalas dengan menendang Gamin. Gamin kemudian memperingatkan Hanyul agar tidak bersikap sok jago, karena pada akhirnya, mereka sama-sama manusia yang akan merasakan sakit jika dipukul. Sementara itu, trio Chol, yang sebelumnya dikalahkan oleh Gamin, tampak kesal. Salah satu dari mereka menyindir San Chol, yang malah sibuk belajar kosakata, padahal posisi mereka sebagai pasukan cadangan Hanyul sedang terancam akibat kekalahan dari Gamin. Jika mereka tidak bisa mengalahkan Gamin, mereka juga tidak akan bisa menghasilkan uang lagi. Namun, San Chol tidak peduli dengan ucapan rekannya itu. Ia justru balik menyalahkan rekannya yang telah menghabiskan uang keluarganya untuk berjudi. Perdebatan di antara mereka hampir memicu ketegangan. Tak lama setelah itu, San Chol mengunjungi kakeknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Kakeknya berharap cucunya bisa menjadi orang yang berguna sebelum ia meninggal dunia. Menurutnya, berhenti belajar sama saja dengan berhenti hidup. San Chol lalu pergi ke bagian administrasi rumah sakit dan memohon kepada pihak rumah sakit agar diberikan sedikit waktu untuk membayar biaya pengobatan kakeknya. Beruntung, pihak rumah sakit bersedia memberikan kelonggaran. Saat itu, Gamin menemui San Chol dan berbicara dengannya. San Chol meminta maaf kepada Gamin setelah mengetahui bahwa ibu Gamin terluka dan dirawat di rumah sakit akibat perbuatan Hanyul. Ia juga baru memahami alasan Gamin menyerang Hanyul. Menyadari bahwa San Chol tetap berusaha belajar meskipun mereka sedang bertarung, Gamin pun bertanya mengapa San Chol mengikuti perintah Hanyul. San Chol menjawab bahwa ia ingin bekerja di perusahaan milik ayah Hanyul, sehingga ia berusaha mendekati Hanyul. Tak lama kemudian, Dan Chol menghubungi San Chol dan memintanya segera bersembunyi karena mereka telah diserang. Namun, sebelum sempat melakukan apapun, geng Yeonbaek, Cha San Ho, dan Jesung tiba-tiba muncul di hadapan San Chol. Mereka mengajaknya pergi ke suatu tempat, dan San Chol tampak ketakutan. Ia akhirnya menurut dan pergi bersama mereka. Saat itu, Gamin mencoba menanyakan kemana San Chol akan pergi. Namun, sebelum Gamin sempat berkata lebih jauh, San Chol buru-buru menyelanya dan berpura-pura tidak mengenal Gamin. Padahal, Gamin hanya ingin melindunginya. Menyadari maksud tersembunyi San Chol, Gamin hanya bisa melihatnya dibawa pergi oleh geng tersebut. Setelah itu, Gamin menemukan ponsel San Chol yang tertinggal.
Saat ia memeriksanya, ia melihat ada panggilan masuk dari kakek Sanchol. Gamin pun memutuskan untuk menemui kakek Sanchol di rumah sakit. Di sana, ia melihat kakek Sanchol sedang mengerjakan soal. Rupanya, meskipun sudah tua, kakek Sanchol tetap ingin belajar karena baginya, belajar adalah sesuatu yang menyenangkan. Ia pun meminta Gamin untuk membantu cucunya menyadari bahwa belajar bisa menjadi hal yang menyenangkan. Ia yakin bahwa Gamin adalah orang yang tepat untuk mewujudkan hal itu. Keesokan harinya, kelompok Gamin melihat berita tentang sebuah tindakan kriminal yang merenggut nyawa seseorang. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat memiliki kemiripan dengan seseorang yang mereka kenal, yaitu Kim Sanchol. Sion bahkan yakin bahwa tersangka tersebut memang Sanchol, karena mengenali rambut pirangnya. Namun, Gamin membantahnya. Ia yakin Sanchol tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Tak lama kemudian, seorang polisi datang ke ruangan mereka bersama guru Han Hyung. Polisi itu langsung menanyakan kepada Gamin apakah ia bertemu dengan Sanchol tadi malam. Saat diinterogasi, Gamin menjawab bahwa ia hanya ingin mengajak Sanchol belajar bersama. Ia juga berbohong dengan mengatakan bahwa tidak ada hal mencurigakan, padahal ia tahu Sanchol terakhir kali terlihat bersama geng Yeonbaek. Tampaknya, Gamin ingin melindungi Sanchol agar tidak dicurigai oleh polisi. Sepulang sekolah, Sion tampak bingung melihat Gamin yang masih percaya bahwa Sanchol tidak mungkin melakukan kejahatan tersebut. Sebagai temannya, Sion pun mulai merancang sebuah rencana. Keesokan harinya, Sion menunjukkan kepada kelompoknya berbagai fakta mengenai lingkungan mereka akhir-akhir ini. Ia menyadari bahwa angka tindak kekerasan meningkat, dan kebanyakan pelakunya adalah anak SMA. Kejadian ini mulai terjadi sejak Hanyul masuk ke sekolah mereka. Sion menyimpulkan bahwa jika pelaku masih di bawah umur dan berstatus pelajar, hukuman yang diterima akan lebih ringan. Ia juga menduga bahwa seseorang mungkin rela dipenjara karena setelah menjalani hukuman, ia akan diterima bekerja di perusahaan ayah Hanyul, YB Konstruksi, sebuah perusahaan besar dan terkenal yang menawarkan masa depan menjanjikan. Sekarang, yang perlu mereka lakukan adalah mencari bukti yang menunjukkan bahwa Sanchol tidak terlibat dalam kasus ini. Sore harinya, dalam perjalanan pulang, Gamin bertemu dengan Dan Chol yang meminta pertolongannya. Dan Chol mengetahui bahwa Sanchol bukanlah pelaku kejahatan itu. Namun, tiba-tiba Jesung datang dan langsung memberikan pelajaran kepada Dan Chol karena telah membocorkan rahasia mereka. Tidak tinggal diam, Gamin melayangkan pukulan telak hingga membuat Jesung pingsan. Dan Chol kemudian menceritakan bahwa ia sempat melihat Song Wung sedang membersihkan sebuah pisau yang berlumuran darah di toilet. Ia juga mengatakan bahwa hal ini adalah rahasia di antara para petarung cadangan. Keesokan harinya, Gamin menceritakan semua ini kepada kelompoknya. Namun, mereka masih ragu dan meminta Gamin untuk tidak begitu saja mempercayai perkataan Dan Chol. Meski begitu, Gamin tetap yakin karena melihat niat Sanchol untuk kembali belajar saat terakhir kali mereka bertemu. Akhirnya, mereka mulai percaya pada Gamin dan memutuskan untuk mencari bukti keberadaan pisau tersebut di pusat pelatihan bakat grup YB. Mereka pun menyusun rencana. Gamin, Jiwoo, dan Lee Jun akan menyamar sebagai petarung cadangan dengan menggunakan seragam dari musuh yang dulu pernah mereka kalahkan. Sementara itu, Seon dan Hewon akan tetap berada di luar untuk mengawasi keadaan sekitar gedung. Dengan penyamaran mereka, Gamin dan rekan-rekannya berhasil menipu penjaga gerbang dengan identitas palsu. Namun, begitu masuk, mereka dikejutkan oleh banyaknya murid yang bergabung dengan pasukan cadangan. Menyadari bahwa situasi bisa menjadi sulit jika mereka ketahuan, mereka memutuskan untuk menghindar dan masuk ke dalam gedung melalui tangga darurat. Sementara itu, Seon dan Hewon berhasil menemukan lokasi Hanyul di sebuah ruangan dan meyakini bahwa pisau tersebut mungkin ada di sana. Saat Gamin dan teman-temannya bersiap untuk masuk, mereka dikejutkan oleh kedatangan Hanyul bersama tangan kanannya. Tanpa diduga, Hanyul memilih menggunakan tangga darurat karena lift di gedung itu sedang rusak. Ketika mereka menaiki tangga, Son Ho, yang berada bersama Hanyul, mendengar suara pintu tertutup di lantai atas. Ia pun curiga dan memutuskan untuk memeriksanya. Sialnya, Gamin justru terpisah dari kelompoknya dan kini berada di atap gedung, bersembunyi di sana. Son Ho yang naik ke atap tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Namun, sebelum pergi, ia malah mengunci pintu akses ke dalam gedung, membuat Gamin terjebak di luar. Sementara itu,
Hanyul tiba di tempat pertemuan dengan anggota pasukannya dan memberikan penghargaan berupa uang kepada Sanchol sebagai bentuk apresiasi karena telah berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Di tempat lain, Jiu dan Li Jun berhadapan dengan musuh bebuyutan mereka yang mengenali identitas penyamaran mereka sebagai Suyubi. Menyadari bahaya yang mengintai, Li Jun meminta Jiu untuk segera mencari pisau tersebut, sementara ia sendiri akan menghadapi Suyubi. Namun, Suyubi bukanlah lawan yang mudah bagi Li Jun. Di luar gedung, Xion dikejutkan oleh kehadiran detektif Taimen yang tampaknya juga datang untuk menangkap Sanchol. Ia menduga bahwa Hanyul telah menjebak Sanchol. Dengan cepat, Xion menghubungi Gamin dan memintanya untuk segera menemukan Sanchol sebelum polisi menangkapnya. Sementara itu, Jiu yang berhasil masuk ke dalam ruangan Hanyul menemukan alat bukti berupa pisau yang selama ini mereka cari. Namun, sebelum sempat mengambilnya, Sonho tiba-tiba masuk ke dalam ruangan, memaksa Jiu untuk bersembunyi di bawah meja. Sayangnya, penyamarannya gagal. Sonho menemukan keberadaannya. Di sisi lain, Sanchol secara mengejutkan mengakui di depan seluruh anggota pasukan bahwa ia memang telah membunuh seseorang. Tanpa disadari, detektif Taimen yang berada di dekat lokasi mendengar pengakuan tersebut.